Hai teman-teman, saya As. Selamat datang kembali. Di video kali ini sesuai requestan kalian, saya akan membahas mekanisme terbaru tungku api. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui, di updatean versi terbaru ini tungku api dibagi menjadi 3 jenis atau tipe, yaitu tungku api suhu rendah, tungku api suhu sedang, dan tungku api suhu tinggi. Nah, tentu saja tungku api membutuhkan bahan bakar untuk menyalakannya. Dan berikut adalah daftar bahan-bahan yang bisa kalian gunakan sebagai bahan bakar. Jika ketiga tungku api memiliki bahan bakar yang sama, lalu apa perbedaan ketiga tungku api tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari tungku api suhu rendah. Tungku api suhu rendah memiliki berbagai varian bentuk iglo, dan berbagai bentuk batu bata. Nah, sebagai informasi, tungku api suhu rendah hanya membutuhkan 1 slot bahan bakar. Sesuai namanya, tungku jenis ini hanya bisa mendapatkan suhu api yang rendah. Baiklah, lalu apa saja blok-blok yang dapat dileburkan dengan tungku jenis ini? Mari simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah daftar blok atau item yang dapat kalian leburkan di tungku api suhu rendah. Jadi kalian hanya dapat meleburkan item-item tersebut di tungku jenis ini. Oke, kita lanjut ke tungku api suhu sedang. Baiklah, sesuai namanya, tungku jenis ini mampu membakar hingga suhu sedang. Nah, selain itu, kamu juga bisa membakar dengan suhu rendah jika kamu menurunkan suhunya. Dengan begitu, dengan tungku jenis ini, kamu juga bisa membakar blok atau item yang membutuhkan suhu rendah. Nah, lalu apa sih blok-blok yang membutuhkan suhu sedang untuk meleburkannya? Berikut adalah daftar bloknya. Baiklah, itu tadi adalah daftar blok tipe medium. Nah, perlu kalian ketahui, tungku api jenis sedang membutuhkan 2 bahan bakar untuk meleburkan blok. Jadi, kalian harus mengisi kedua slot bahan bakar supaya tungku mau bekerja. Oke, kita lanjut ke tungku api jenis suhu tinggi. Baiklah teman-teman, sesuai namanya, tungku ini dapat meleburkan blok atau item dengan suhu yang tinggi. Nah, tidak hanya itu, tungku jenis ini juga dapat meleburkan jenis blok atau item dengan suhu sedang dan rendah. Kalian bisa mengatur suhunya sesuai keinginan kalian dengan menurunkan atau menaikkan panel suhunya. Tapi perlu kalian ketahui, di saat kalian sedang meleburkan sesuatu, jangan merubah-ubah suhunya ketika proses peleburan sedang berlangsung, karena itu akan mengakibatkan pembatalan peleburan. Oke, lalu apa saja sih blok-blok tipe suhu tinggi? Berikut adalah daftar bloknya. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah daftar blok yang perlu suhu tinggi jika ingin meleburkannya. Nah, sebagai tambahan informasi, tungku api suhu tinggi memerlukan 3 sumber bahan bakar. Jadi kalian harus mengisi ketiga slot bahan bakar tersebut untuk melakukan proses peleburan.
Baiklah teman-teman, sebelum video ini saya sudahi, saya bagikan tips dan trik memaksimalkan tungku api suhu tinggi supaya bisa menggandakan hasil produknya. Nah, jadi ada beberapa blok dan item tipe low dan medium yang jika dileburkan menggunakan suhu tinggi akan menggandakan hasil produknya. Nah, lalu apa saja sih blok-blok tersebut? Baiklah, mari kita lihat. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah blok-blok yang dapat digandakan hasil produksinya dengan menggunakan tungku api suhu tinggi. Jadi saya sarankan gunakan tungku suhu tinggi untuk meleburkan blok-blok tersebut. Baiklah teman-teman, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan atau request, silahkan komen di bawah. Saya As, dadah!